Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, ada 4 jenis sikap merespon firman Tuhan yang menunjukkan sebenarnya ketaatan kita. Ya. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 15 berkata, benih yang jatuh di tanah yang baik adalah bagi mereka yang mendengar pesan dan menyimpannya dalam hati yang baik dan taat, dan mereka bertahan sampai berbuah. Ketika Yesus bercerita tentang 4 tanah, kondisi tanah, bagaimana bicara tentang seorang penabur benih menaburkan benih. Benih itu adalah firman Tuhan, tanah adalah lambang hati manusia, bicara tentang hati manusia. Saya melihat bagaimana respon ya yang berbeda sebenarnya ketika bicara tentang manusianya. Hati kita sama, respon kita yang berbeda. Jadi kalau kita melihat ketika Tuhan berbicara kepada orang-orang yang siap melakukan apa yang Tuhan perintahkan, biasanya orang-orang yang siap taat itu sebelum Tuhan bicara, mereka sudah siap. Jadi sebelum ketika bicara tentang benih yang ditabur, benih itu belum ditabur, tanah itu udah dibajak. Benih itu belum ditabur, tanah itu udah disiapkan, udah disiram, udah dipupuk. Nah kalau tanah itu bicara hati kita, nah saya lihat orang tersebut adalah orang yang siap jauh sebelum Tuhan perintahkan. Dia udah siap. Jadi ini tipe orang yang ketika dia buka Alkitab, ketika dia putar YouTube dengar khotbah, ketika dia masuk Zoom mau dengar firman Tuhan, dia udah siap. Kalau dia yang gak siap, dia akan memilah-milah bagian firman Tuhan. Yang ini bisa saya ikutin, yang ini gak bisa. Tapi kalau dia yang siap, Tuhan bicara, apapun yang Tuhan bicara, hari ini Tuhan mau tuntun, saya siap. Nah itu biasanya saya melihat Tuhan juga akan berbicara kepada orang-orang yang siap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau dia bilang, kok saya gak dapat firman Tuhan ya? Enggak, saya setiap hari percaya. Kalau orang yang masuk dalam hadirat Tuhan dan dia bilang Tuhan bicara, saya siap apapun Tuhan katakan. Nah yang seperti itu biasanya dia dapat rema dari Tuhan. Dia siap, karena dia siap. Nah pertanyaannya adalah, ketika kita melangkah lebih jauh, sebelum Tuhan memberitahu saya, kita siap gak? Kita harus seperti seorang yang begitu antusias, begitu semangat. Kita harus benar-benar punya hati yang berkata, iya, saya siap. Jadi sebelum Tuhan memberitahu kita, jawaban kita adalah iya. Pokoknya Tuhan sebelum Tuhan kasih tahu saya, jawaban saya iya. Apapun yang Tuhan ingin saya lakukan, saya akan melakukannya. Nah Tuhan akan bicara sama orang begitu. Kalau kita berkata, enggak Tuhan gak bicara, keliru loh. Tuhan tuh selalu bicara. Cuma kita sumpel telinga kita. Kita sumbat telinga kita. Kita bentengi hati kita. Siapa bilang Tuhan gak bicara? Tuhan bicara. Cuma orang yang gak dengar suara Tuhan justru membalikkan. Enggak, Tuhan gak bicara sama saya kok, maka saya gak lakukan. Bukan, karena hatinya gak siap untuk taat. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, menyimpan, ya, ketika saya mempelajari di dalam ayat tersebut dengan kata menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan, ya, coba lihat ya, saya bacakan dari yang terjemahan baru ya, terlebih dahulu, saya bacakan untuk kita, ya, supaya kita tahu bagian dari perjanjian baru, ya. Kalau kita lihat ayat firman Tuhan yang ada Alkitab, sekarang bisa lihat Lukas, ya. Lukas pasal 18 ayat 5. Mari lihat ya. Lukas pasal 18 pasal 8 ayat 15. Saya baca ya. Pasal 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Itu terjemahan baru.
Kalau kalau dari terjemahan Alkitab yang terbuka, AYT itu bicara begini. Sedangkan firman yang jatuh di tanah yang subur itu adalah orang-orang yang mendengar firman Allah dan menyimpannya dalam hati yang jujur. Nah, kalau terjemahan baru nggak pakai kata hati yang jujur, cuma pakai kata hati, menyimpan dalam hati. Tapi kalau terjemahan ayat ya dari terjemahan namanya Alkitab yang terbuka, itu memakai kata hati yang jujur. Ya, sekarang saya pakai terjemahan yang satu, kita lihat. Versi mudah dibaca. Ayat 15 saya bacakan. Dan benih yang jatuh di tanah yang subur adalah mereka mempunyai hati yang baik dan yang jujur. Ketika mereka mendengar ajaran Allah, mereka ingat itu terus. Mereka taat kepada ajaran Allah dan menghasilkan buah dengan ketekunan. Nah, ada kata taat kepada ajaran Allah. Sekarang, kita tidak hanya melihat satu Alkitab. Kalau saya terjemahkan, saya lihat 4-5 terjemahan. Ya. Nah, sekarang saya kasih bagaimana terjemahan ini berbicara. Sekarang lihat ya. Ya. Menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini terjemahan baru. Lukas pasal 8:15. Apa artinya menyimpan dalam hati yang baik, mengeluarkan buah yang dalam ketekunan? Di dalam terjemahan lain dikatakan, artinya adalah ya, orang itu artinya adalah orang-orang mendengar firman Allah dan menyimpannya dalam hati yang jujur dan baik. Jadi orang yang dengar firman Allah, dikatakan tanah yang subur itu adalah hati orang yang jujur dan baik. Jadi, dia jujur terhadap Tuhan. Dia siap melakukan. Jadi orang yang siap melakukan firman Tuhan. Tuhan, apa saja yang Tuhan mau katakan, saya siap melakukan. Itu orang hatinya jujur dan baik. Yang kedua, kita lihat. Apa artinya? Artinya adalah mereka yang mempunyai hati yang baik dan jujur. Ketika mereka mendengar ajaran Allah, mereka mendengar khotbah, mereka membaca Alkitab, mereka mendengar firman Tuhan ditaburkan. Mereka ingat itu terus. Mereka taat kepada ajaran Allah dan menghasilkan buah dengan ketekunan. Jadi sudah dengan firman Tuhan, mereka tekun lakukan sampai menghasilkan buah. Dan mereka taat sama ajaran Tuhan. Mereka ingat terus. Itulah tanah hati yang subur. Dalam perumpamaan tentang penabur itu. Jadi orang yang hatinya siap taat sama firman Tuhan, itu tuh di hatinya itu, gaya hidupnya itu, dia ingat terus firman Tuhan. Dia taat sama ajaran, dikatakan. Terus apa? Menghasilkan buah. Dengan tekun. Belum menghasilkan buah, dia terus berjuang. Ya. Yang ketiga, tanah hati yang subur itu, ya, orang yang taat itu bisa menghasilkan buah itu juga dikatakan dalam terjemahan ini. Artinya adalah orang yang jujur dan berhati baik. Mereka mendengar firman Allah serta berpegang teguh pada firman itu dan menghasilkan buah. Nah, ini mirip dengan yang tadi. Ya, terjemahannya. Sekarang yang keempat. Orang yang mendengar kabar baik firman Tuhan lalu menyimpan dalam hati yang baik dan jujur. Mereka bertahan sampai menghasilkan buah. Jadi, kalau kita lihat, maka firman Tuhan yang diberikan kita lihat ini, ya, semuanya bicara tentang orang-orang yang taat, yang tekun, hati yang jujur dan baik. Ini 4 hal, tidak lepas. Kalau mau menghasilkan buah, kalau mau punya respon yang baik, hasilnya seperti itu. Sekarang kita lihat 4 jenis sikap orang. Waktu saya membaca di dalam Lukas pasal 8 tentang benih, ya. Saya bacakan ya, Lukas pasal 8. Benih yang jatuh di tanah yang berbat, benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mendengarnya, tetapi kemudian iblis mengambil ajaran Allah. Ya, saya bacakan terjemahan baru biar lebih paham ya. Sebentar ya. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hatinya.
supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi yang pertama, benih itu jatuh di tanah yang di pinggir iblis mengambil firman itu. Ya, itu di pinggir jalan. Yang kedua, ayat 13. Yaitu benih yang jatuh di tanah yang berbatuan. Yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri. Yang keempat, benih yang jatuh di tanah baik. Nah, waktu saya melihat benih ini jatuh di 4 jenis tanah itu, saya lihat itu sebenarnya bicara tentang 4 jenis sikap orang. Waktu saya coba banding-bandingkan, yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan, itu yang tipe jenis orang yang menentang firman Tuhan. Jenis yang kedua, yang jatuh di tanah yang berbatu, itu yang orang dangkal pengertiannya. Yang ketiga, yang jatuh di semak duri, itu orang yang sibuk. Keempat, yang jatuh di tanah yang baik, itu orang yang jujur dan baik hati. Jadi masalah hati nih. Jadi kalau bicara iman, ketaatan, itu ada kaitan di Alkitab. Ya. Di dalam Alkitab selalu digambarkan orang yang beriman itu taat. Terus lakukan. Tetapi ketika bicara ketaatan, ternyata nggak bisa dilepas. Masalah apa? Hati. Nah, orang yang digambarkan tanah yang baik, disampaikan bahwa itu orang yang taat, orang yang menghasilkan buah. Dia juga dibilang apa? Orang yang jujur, orang yang baik hati. Sekarang kita lihat, yang menentang itu seperti apa sih? Orang yang menentang ini, ya kayak anak kecil ini nih. Saya ingat anak kecil ini di ruang kelas, saya jadi ingat. Waktu saya khotbah. Wah, saudara, ada orang yang tipenya, Tuhan saya ingin. Saya tidak ingin mendengar Tuhan. Karena saya tahu yang Tuhan katakan saya sudah tahu. Dia bahkan bilang Tuhan itu Anda gitu ya. Wah, saya udah tahu Tuhan. Saya nggak pingin dengar. So tahu, waktu saya mulai khotbah, sebelum saya di umur yang sekian, waktu masih muda naik ke mimbar, saya diundang gereja. Itu kan jemaat itu gereja besar ya. Waduh, ada yang S2, ada yang insinyur, ada yang dokter, ada yang profesor satu. Waduh, ini jemaat yang luar biasa. Saya cuma doa Tuhan, saya takut sama Tuhan. Saya nggak perlu takut khotbah di depan siapapun. Tuhan kasih keberanian. Karena kalau khotbah salah mengajar, makin banyak dengan khotbah kita, makin banyak yang dibikin nggak ngerti. Ya, itu tanggung jawabnya besar. Ya. Nah, jadi selesai saya turun mimbar khotbah, salaman di depan. Saya nggak tahu gereja saudara. Kalau gereja tersebut, banyak gereja yang pendeta di depan salaman sama jemaat. Waktu salaman, ada jemaat yang bilang begini. Saya sampai lucu. Saya ingat, nggak lupa tuh. Gerejanya saya juga masih ingat juga. Pak pendeta. Saya belum pendeta, masih evangelis waktu itu. EF di depan namanya. EF. Pak pendeta dia bilang. Pak pendeta S2 dari mana? Enggak tendeng aling. Langsung tembak. S2-nya dari mana? Oh enggak Pak, saya masih S1, saya bilang. Wah, khotbahnya bagus Pak. Dalam firman Tuhannya. Saya pikir Pak pendeta udah S2. Terus dia pergi. Saya dalam hati protes saudara. Emang khotbah itu harus S2 baru bagus? S3 baru bagus? So, sejak hari itu saya nggak mau ngambil S2. Sebenarnya Tuhan, saya nggak mau ambil S2. Supaya jemaat belajar tahu bahwa kalau khotbah bagus itu belum tentu S2. Saya nggak mau loh. Tapi Tuhan itu unik. Makin kita nantang, Tuhan punya cara. Soalnya bertahun-tahun saya nggak mau ngambil S2. Tiba-tiba ada seorang bapak rohani dari istri saya. Ya, dia yang bapak rohaninya ya. Terus istri saya perkenalkan ke bapak rohaninya. Ini pacar saya.
Kan sama bapak rohani harus terbuka. Saya dikenalkan. Oh dia. Setelah dia kenal, dia dosen di sekolah Alkitab. Terus suatu hari saya datang jemput istri saya. Waktu itu masih pacaran kan. Datang ke kampus jemput, saya dipanggil. Sini. Saya mau kamu ngajar di kampus ini jadi dosen. Kaget saya. Saya bilang, Pak, enggak Pak. Saya tahu S1 tidak bisa ngajar S1. Ya, S1 nggak bisa ngajar S1. Hanya S2 itu baru bisa ngajar S1. Saya bilang, saya baru S1. Ya udah, begini. Kamu ngambil S2 di kampus ini. Kamu studi S2 dulu. Di situ saya nggak bisa lari. Saya nggak mau S2. Kenapa? Saya nggak mau konsep jemaat itu kalau khotbah bagus itu berarti harus S2. Enggak, saudara. Khotbah itu bicara tentang urapan Tuhan. Melayani Tuhan. Itu bicara apakah kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau taat sama Tuhan apa tidak. Kalau kita khotbah, kita tidak melakukan yang kita khotbahkan. Ya nggak ada kuasanya. Kalau kita cuma khotbah nggak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, nggak ada artinya, saudara. Jadi, menyampaikan firman Tuhan, itu adalah bicara bagaimana sebelum mengajarkan orang lakukan, kita lakukan. Sebelum minta orang taat, kita taat melakukan. Yang katakan amin. Lambaikan tangan. Yang di YouTube ketik kata amin. Amin. Ya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sahabat doa. Nah, kalau saya lihat orang dengar khotbah ya, pernah saudara. Ya, ketika banyak deh pengalamannya saya ceritakan. Ya, nanti ini waktunya bisa habis nih. Ya, saya lanjut dulu. Ya, saudara, orang yang sibuk, ya, belum sibuk ya, sebentar. Kalau kita balik, ini salah ya. Pertama orang orang dangkal ya. Jadi ini harusnya dangkal ya, dangkal, orang yang dangkal. Tipe orang ini apa? Tuhan, katakan padaku, cepat Tuhan. Cepat. Dia tuh antusias. Aku gereja semangat. Tapi dia terima firman. Tuhan ngomong sepertinya antusias. Sepertinya, cari Tuhan ini. Tetapi apa? Dangkal. Setelah dengar, udah dia nggak lakukan. Setelah dengar, dia lupa langsung. Setelah dengar, dia cuma antusias di awal, panas-panas, awalnya, lalu apa? Dingin. Jadi kayak orang lari, bukan maraton, lari cepat. Start, lari, nanti dia capek duluan. Jadi semangat. Lalu apa? Loyo. Nah, itu bisa banyak masalah yang dangkal ini. Ya. Jadi itulah jenis tanah yang kedua. Tanah yang kedua tanah apa? Dikatakan tanah yang jatuh di bebatuan. Tanah yang ketiga, sibuk. Jenis orang sibuk. Jadi jenis orang yang menentang, jenis orang yang dangkal, jenis orang yang sibuk. Tuhan, saya sibuk dengan pekerjaan, dengan studi anak-anak, dengan urusin dapur, dengan ini segala macam. Ya, bicara sibuk, semua orang juga sibuk. Kata sibuk ini, emang ada orang nggak sibuk? Saya mau lihat wajah di sini. Di sini, apakah orang nggak ada kerjaan, pengangguran semua? Yang ngikut Zoom pagi jam 5 ini pengangguran semua. Enak aja, siapa bilang pengangguran? Sampai ada ibu rumah tangga bicara saya begini, Pak Fu, saking sibuknya tapi saya haus. Saya nggak buka kamera, izin ya. Tapi saya dengerin khotbah, saya ikut nyembah, saya sambil masak. Saya mau bilang apa, dia haus. Ya kan? Saya bilang, nggak masalah, Tuhan tahu hatimu. Saudara tahu yang ikut Zoom kita, kalau habis Zoom, jam 6 selesai tutup, coba lihat di kamera. Ada yang sedang duduk di mobil lagi nyetir. Ada yang ikut di kendaraan umum, sedang pergi ke kantor, kerja, tapi pakai earphone. Nah, ini pas saya lagi ngomong ada di mobil nih. Saudara, kalau bicara sibuk, semua orang juga sibuk. Pertanyaannya, Tuhan umur berapa?
Hanya itu aja. Tuhan prioritas keberapa? Tuhan yang bertata atau kita yang bertata? Di hati. Nah, orang yang sibuk, ini tipe yang ketiga. Jenis orang yang merespon firman Tuhan itu ada 4 orang. Orang yang menentang, orang yang dangkal, orang yang sibuk. Nah, ini 3 jenis yang merespon. Nah, 3 jenis ini yang benih itu gak bisa subur, gak bisa tumbuh. Sulit. Tapi saya berrindu, semua sahabat doa di sini, yang di Zoom dan di YouTube, adalah jenis yang keempat. Jenis yang hatinya jujur, yang hatinya baik, yang taat, yang mau berbuah. Pokoknya belum berbuah, saya akan terus tekun sampai menghasilkan buah. Nah, orang begini akan bicara begini nih tipenya. Tuhan, lakukan apapun yang Tuhan inginkan. Aku benar-benar terbuka untukmu Tuhan. Harusnya Anda itu Tuhan dan mu itu Tuhan ya. Maaf. Tulisannya itu, Tuhan, lakukan apapun yang Tuhan inginkan. Aku benar-benar terbuka untukmu Tuhan. Nah, ini tipe yang tanah subur. Ini respon yang Tuhan inginkan. Nah, respon tanah yang subur adalah orang yang jujur dan baik di mata Tuhan. Saudara, Alkitab ya begini, berbicara buah itu ya. Istilah Alkitabiahnya itu buah. Kalau dalam dunia bahasa sehari-hari itu sukses. Tuhan kan menuntut, Tuhan ingin buah dihasilkan. Nah, jadi lihat, Tuhan itu ingin saudara memiliki sikap ketaatan sehingga saudara dapat menghasilkan buah. Jadi, ketaatan ini tidak lepas dari sikap hati, dan buah tidak terlepas dari yang namanya ketaatan. Jadi kalau bicara tentang buah kehidupan, hasilkan buah apa tidak? Itu punya kaitan dengan hidup taat apa tidak. Karena kita sampaikan itu. Nah, dan saya mau sampaikan, Tuhan ingin saudara memiliki sikap ketaatan. Kenapa sih Tuhan mau kita taat? Mau siksa kita? Mau bikin? Enggak. Tuhan itu sepanjang Alkitab kita lihat, Abraham diajar taat, Nuh diajar taat, Gideon diajar taat, Saul diajar taat. Saul waktu tidak taat, dicopot, diturunkan Tuhan. Daud diajar taat, Yusuf diajar taat. Saudara, kalau kita lihat mereka yang taat, sekalipun sudah di titik terendah, Yusuf di penjara, bisa menghasilkan buah. Orang mimpi bisa ditafsirkan, dia bisa melayani orang. Ketika taat, itu bisa menghasilkan buah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan ingin. Mengapa saudara Tuhan ingin kita taat? Tuhan bukan jadikan kita robot. Kita punya free will, kita bisa memilih. Berkat kutub, mau taat atau mau melawan. Nah, Tuhan itu ingin kita taat. Kenapa? Di balik ketaatan itu, taat itu seperti kunci, ya. Setelah kunci ini kita buka, kita pegang kunci ini, kita buka pintu itu. Di dalamnya itu terdapat segala persediaan janji Tuhan. Nah, kunci inilah yang kita nggak bisa pakai kunci sibuk. Waktu kita masukin ke pintu berkatnya Tuhan, ya ke pintu janjinya Tuhan, di dalam gudang janjinya Tuhan, ke dalam persediaan perbendaharaan Tuhan. Kunci ini kita pakai kata kunci sibuk, nggak bisa, nggak cocok, masukin nggak bisa buka pintunya. So pakai kunci yang namanya dangkal itu nggak bisa. Yang dimana, saya buru-buru, Tuhan bicara aja udah, nanti loyo, semangat di awal, nanti nggak semangat, nggak bisa. Pakai kunci menentang nggak bisa. Kuncinya namanya kunci apa? Kunci ketaatan, kunci jujur, hati yang baik, hati yang mau tekun, mau taat. Kita masukin, maka pintu ini bisa dibuka. Ketika pintu dibuka, disitulah kita melihat persediaan janji Tuhan atas kita akan digenapi oleh Tuhan. Haleluya. Jadi, Tuhan ingin kita memiliki sikap taat supaya gini loh, kita itu bisa menghasilkan buah. Jangan balikin menuduh Tuhan. Tuhan nuntut terus, Tuhan nuntut, minta taat. Tuhan belum berkati, Tuhan belum kasih janji Tuhan. Mana saya bisa taat?
Tuhan berkati dulu, baru saya taat. Itu membalikan firman. Matius pasal 6 ayat 33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain akan ditambahkan. Kita tekun dulu cari, kita taat dulu, yang lain akan ditambahkan. Jangan nuntut Tuhan, tambahkan dulu Tuhan rumah, tambahkan dulu Tuhan jabatan, tambahkan karir, tambahkan kesibukan, Tuhan bilang saya tambahkan rumah, kamu makin ke puncak nggak cari saya, mungkin kan? Saya tambahkan rumah, kamu pergi ke resort, saya tambahkan rumah, kamu pergi ke ini nggak cari saya tambahkan mobil, saya tambahkan karir, saya tambahkan ini, makin jauh, begini aja nggak cari saya, Tuhan bilang. Nah, saudara, jangan balikan ayat firman Tuhan, cari dulu. Nah, saudara, maka lihat, ketika saudara memiliki ketaatan, maka saudara akan menghasilkan buah. Saya tutup dengan bagian ini. Istilah tadi yang saya katakan buah. Kita kenal di dunia ini kata sukses. Di Alkitabiah pakai bahasa Alkitabiah itu buah. Pohon itu menghasilkan buah. Mazmur berkata pohon menghasilkan buah. Ya, itu yang menjadi doa saya untuk hidup saudara. Ketika saya berdoa untuk sahabat doa, saya selalu memperkatakan firman Tuhan. Biarlah hidup saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil. Alkitab bilang kok, pohon yang menghasilkan buah itu berarti hidup yang berhasil. Jadi sebenarnya Tuhan ingin hidup saudara, Tuhan ingin saudara berbuah, saudara berhasil, saudara sukses. Dalam bisnis saudara, dalam keluarga saudara, gak ada Tuhan mau keluarga yang cerai kok. Gak mau. Mana ada Tuhan menginginkan keluargamu berantakan? Enggak, Tuhan bikin keluargamu sukses. Tuhan ingin persahabatanmu sukses. Tuhan ingin hubungan saudara dengan Tuhan tidak ada halangan. Karena tangan Tuhan bukan kurang tajam menolong, telinga Tuhan bukan kurang tajam mendengar. Mata Tuhan itu tajam, Tuhan tahu kau di mana. Tuhan ingin hubunganmu dengan Tuhan itu berjalan sukses. Setiap pagi membangun hubungan, malam menyembah, worship night. Saudara, Tuhan ingin hubungan saudara dengan orang lain sukses. Tuhan ingin kesehatan saudara baik. Tuhan ingin semua. Tadi pagi, saudara, saya mau berkata, yang bisa bangun pagi begini, ya orang sehat. Yang nggak bisa tidur semalaman, yang ada gangguan kesehatan, belum tentu bisa kan. Karena itu, saudaraku yang terkesan Tuhan, sahabat doa, mari. Maukah kita menjadi tanah yang subur itu? Tanah yang subur adalah jenis orang yang keempat, yaitu orang yang jujur hati dan baik. Yuk, selidiki hati kita, jaga hati kita. Apakah kita jujur di hadapan Tuhan? Waktu datang ke Tuhan dengan firman Tuhan, kita jujur, Tuhan tahu hati kita. Datang bukan koreksi firman, datang bukan nantang firman, datang bukan hanya panas-panas di awal, dingin di belakang. Datang pada waktu dengan firman Tuhan, bukan berkata sibuk. Ini khotbah panjang, udahlah khotbah jangan panjang-panjang, udah sibuk. Nah, apakah kita datang dengan jujur, mau taat, mau melakukan apapun yang Tuhan katakan, saya mau lakukan. Saya tidak pilah-pilah firman Tuhan, saya cuma mau taat. Saya percaya yang datang dengan kunci ketaatan, dia akan berhasil membuka pintu gudang perbendaharaan janji Tuhan. Dan semua janji Tuhan akan dilimpahkan. Hidup saudara berbuah lebat. Amin. Tuhan berkati kita.